Ya. Paris kapan S3? Ah. Layangan putus deh. Layangan putus. Namanya mirip sih. Gitu. Aris Aris kan? gitu ya. Saat ini sih kita targetin SD sampai SMA ya. Oke. Tapi ke depan kita lagi pengen masuk ke PAUD. Oh oke. Ya, jadi anak-anak Oh, ya? yang lucu-lucu itu tuh kan masuk taman belajar ngeliatin apa animasi-animasi gitu kan, belajar apa nulis, Iya. kan ABC 1 2 3 dan terusnya. Ya, unit saya dan saya sendiri memang tugasnya itu menjaga jodoh orang, Paris. Maksudnya? Iya, jadi Wow, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, ganteng, anak muda, pinter, dan juga telah melakukan sesuatu yang memberikan dampak banyak nih buat masyarakat. Dan beliau juga menjadi salah satu orang yang telah memberikan kontribusinya baik buat masyarakat dan juga bangsa ini. 40 kontribusi dalam rangka 40 tahun BINUS, beliau menjadi salah satunya. Dan menjadi salah satu juga project Brun ya, benar ya? Brun ya? BINUS Riset untuk Nusantara. Nah, udah kedengeran kan suaranya seperti apa kan? Yaitu Dr. Budi Yulianto atau biasa dipanggil BY, benar ya? Yoi. Oke, baik. Hari ini saya sudah kedatangan Pak Budi ya, atau beliau nyamannya disebut dengan Dr. BY ya. Gimana? BY aja. Oh, BY aja ya. Ini kalau saya lihat ya, masih muda, harusnya banyak mainnya gitu ya. Main Banyak suka apa nongkrong. tuh? Suka nongkrong atau hangout ya? Nongkrong depan laptop. Kapan? Oh gitu ya. Jadi kalau saya lihat umurnya ini lebih muda dari saya, tapi udah jadi dokter. Luar biasa ya. Paris kapan S3? Nunggu ilham ya. Nunggu ilham ya. Mudah-mudahan lah ya, doain aja. Doain Nah, ya. kalau saya lihat di umur 36, betul ya? Yoi. Sekarang ini posisinya sudah gelar doktor. Kapan mainnya? Main apa ya? Kesannya belajar mulu gitu ya. Ini kapan mainnya? Pengen tahu aja sih. Kalau main kan beda-beda, Paris. Oh gitu. Iya, ada yang seneng main game. Oh, nah kalau Ada B ini yang apa nih? senengnya main depan laptop Oh, gitu kan. gitu. Maksudnya Oke. baca-baca. Itu yang fun itu ya? Itu fun. Itu funnya apa namanya BY gitu ya? Oh iya. Wah luar biasa gitu. Kalau saya harus keluar gitu ya, hangouts di mana gitu ya. Nggak ada laptopnya tapi. Jadi kalau ada laptop udah di rumah gitu kan. Layangan putus deh. Layangan putus. Namanya mirip sih. Gitu. Aris gitu ya. Oke. Nah anyway, dunia computer science menjadi salah satu dunia yang memang sangat didalami mulai dari S1, S2 dan S3 bahkan ya, dokter computer science gitu. Apa sih yang sebenarnya menurut Pak B ini bahwa dunia computer science ini pilihan saya gitu. S2 sempat menyimpang dikit, Paris. Jadi ke manajemen, cuman streamingnya masih information system, masih ada inilah ya, masih ada roh-roh ilmu komputernya. Ya dari SMA sebenarnya udah seneng ya ngotak-ngatik di depan komputer. Kalau dulu kan komputer tuh monitornya gede ya. Kan? Iya betul gede-gede gitu ya. Betul. Jadi kan kacanya udah keras gitu kan. Nah terus saya lihat kakak saya tuh sama ya S1 TI juga. Ya jadi kalau pulang dari kampus tuh bikin aplikasi gitu kan, saya di belakangnya ngeliatin kan, wah keren gitu kan. Jadi pas kakak saya kuliah, nah saya buka tuh bukunya tuh, belajar sendiri gitu kan. Terus mulai nyoba-nyoba, wah ternyata seru juga nih, gitu kan, ada tantangannya gitu kan, kesenangan apa ya, kesenangan berpikir lah. Oh gitu ya. Iya. Waduh, berpikir apa nih? Ya mikir kira-kira mau bikin apa gitu kan. Oh justru itu challenge-nya gitu ya. Nah, jadi mainan jadinya. Jadi ngotak-ngatik komputer tuh jadi mainan. Sempat kebayang nggak dari dulu, ini harus ngambil computer science nih karena masa depannya akan luar biasa nih teknologi terutama di dunia atau bidang computer science itu sendiri. Belum. Dulu waktu SMA kan
Ya main-main aja. main-main aja. Bikin main gitu ya. Iya. Oh, Gitu. oke, Nggak oke. tahu apa karirnya programmer atau apa. Oh. Ya karena seneng-seneng coding, Aha. jurusan paling dekat kan TI ya. Aha. Kalau kita ngomong TI udah pasti binus kan. Pertama kali ngoding atau pertama kali bikin program apa waktu itu? Ya biasa ya bikin bola pantul. Bikin ular. Hah? Ular Game enggak, ular enggak? Oh. Bola pantul aja. Oh, bola pantul. Itu Seneng. gimana tuh perasaan waktu itu kan? Itu kan bukan, kalau dulu tuh udah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Iya. Udah bikin begitu-begitu gitu ya. Itu Iya. gimana kepuasan waktu itu? Pas bikin ya kalau jadi belagu ya kan. Bisa lo bikin gini ya kan. Kalau kakak serat ya begitu doang. Oh gitu ya. Tapi buat ukuran SMA yang belum pernah belajar kan ya ada kepuasan lah ya. Belajar Oke. sendiri ya kan. Tanda kutip nyolong buku kakak kan baca karena nggak diajarin sama kakak Oh, saya. oke. Jadi dia kuliah, nah momennya nih kita Gitu ngotak-ngatik ya? lemarinya kan. Waduh. Belajar kan sendiri. Kalau saya nyari yang lain tuh gitu ya. Apa tuh? Nyari yang lain gitu ya. MP4 ya? Zamannya masih MP3, Oh, MP4 gitu ya. 3GP. Iya gitu, itu tuh sesuatu yang wah gitu di zaman itu gitu ya. Ya 2099 2000-an kan saya juga Oh iya. mulai kuliah gitu ya, dan ya itu zamannya MP3 lagi booming gitu kan. Bahkan yang kok ada ini MP4 gitu kan. Bahkan Iya, zamannya iPod gitu kan. Yoi. Oh itu kayaknya keren banget Dulu gitu ya. Iya. Nah, kebayang nggak sih bahwa dunia computer science ini akhirnya akan seperti ini gitu ya, dari sering dengan berjalannya waktu, apalagi sekarang evolusi dari teknologi ini kan luar biasa ya, pertama dunia pandemi. Bagaimana sih melihatnya Pak Budi ini bicara tentang teknologi dari perspektifnya Pak Budi gitu ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau teknologi kan nggak selalu komputer ya. Iya. Kalau kita Iya. bicara teknologi kan Iya. alat atau apapun yang memang bisa mengubah peradaban gitu kan ya. Seni juga sebuah teknologi gitu kan. Cuma memang sekarang populernya orang udah berangkat ke artificial intelligence gitu kan. Terus augmented reality, virtual reality ya, metaverse dan kawan-kawannya itu Iya. ya kan yang lagi booming gitu kan ya. Kayak alat ini kan jadi NFT sekarang. Iya, NFT ya. Dirame lagi berita Iya, tuh. 12M ya. 12M luar biasa ya. Gitu Paris ya. boleh coba tuh. Muka saya berapa harganya gitu ya. Iya. Dibikin Gitu. Nah, ya mulai kelihatannya itu pas waktu saya waktu saya S2 lah ya, S2 belajar manajemen, juga ada mata kuliah IT-nya kan ya. Prospek pada saat itu bisnis sudah bergerak juga dengan otomatisnya ya kan, terus big data juga udah mulai booming kan sekitar tahun 2009-an itu kan. Nah, waktu itu mungkin orang masih melihatnya itu hal yang biasa gitu ya. Tapi waktu S2 itu di BINUS Business School, nah ada mata kuliah IT valuation-nya juga. Ya, di situ dijelasin kan kedepannya IT itu ya nggak seperti sekarang gitu, akan ada lompatan-lompatan yang tinggi gitu kan. Oke. Prediksi AI juga saat itu kan udah mulai kelihatan ya. Cuma memang belum populer waktu itu. Nah, masa pandemi nih menjadi momentum ya gitu ya. Iya. Ini kayaknya yang kaya ini orang-orang dari IT nih gitu kan. Iya, gebrakan ya. Iya, kayaknya di dunia ini profesi yang paling kaya ini orang IT kayaknya ya. Karena kan dibayar mahal nih sama perusahaan untuk pengembangan. Di mana nih? Indonesia apa digital dan Singapura? segala macam. Ya, karena kita di sini gitu Iya, ya. kita Saya ngomong pikir juga Indonesia, mungkin ya. itu satu dorongan juga ya. Bagaimana Iya. ternyata momentum orang IT ini di pandemi ini luar biasa. Bagaimana melihat itu antara ya di satu sisi bahwa pandemi ini mendorong teknologinya, terus melihat juga apakah ini momentum nih buat orang-orang yang berlatar belakang computer science. Gimana nih menyambung itu? Iya. Tapi nggak cuma komputer science, Pak Aris. Orang dokter juga ya. Oh, gitu ya. Potensi. Tapi gitu saya ya. mau ngobrol Kita computer ngomong science dulu nih. kan ya. Gimana melihat itu? Nah, kalau kita lihat kan pandemi kan langsung gitu lah ya. Kira-kira muncul beritanya tahun 2019 akhir ya kan di negara sana gitu kan. Terus orang ngeliat ya masih biasa-biasa aja, masih di sono gitu kan ya. Terus tiba-tiba mulai nongol di Jakarta gitu kan, di Depok waktu itu ya. Muncul satu, orang masih santai gitu kan ya. Tapi ketika waktu itu udah meluas, ya perusahaan udah mulai work from home gitu kan ya. Sekolah-sekolah langsung cutting. Pola gaya kita bekerja belajar itu kan otomatis tetap harus jalan, tapi dengan kondisi keterbatasan nggak bisa face to face dengan kawan-kawan itu kan
tetap harus terpenuhi gitu kan. Ya. Nah, teknologi pada saat itu kan pasti mengambil peran yang besar ya. Kalau waktu itu kita nggak ada virtual conference gitu kan, nggak ada Zoom, nggak ada Teams dan kawan-kawan gitu kan, ya buat mengakomodir face to face yang tadi itu sulit gitu. Ya, jadi teknologi memang di masa pandemik ini menjadi kunci ya, kunci untuk mendobrak peradaban-peradaban yang tadinya memang harus onsite, harus ketemu face to face gitu kan. Ya dipaksa tanda kutip dengan kondisi pandemik sekarang ini bergerak menjadi ya virtual gitu kan, online. Oke. Dengan orang-orang yang punya latar belakang computer science, bagaimana tuh? Apa memang momentum atau memang untung ya saya waktu itu ngambil bidang ini ya, dan sekarang pasti saya lebih mudah nih. Betul. Punya daya tawar gitu ya. Betul. Tapi plus minus lah ya. Plusnya opportunity semakin luas gitu kan. Minusnya ya, bebannya. Gitu kan. Bebannya kan, tapi pendapatannya juga lumayan harusnya dong ya, besar. Kalau project biasa. Kalau project biasa. Oke. Gimana melihat bahwa BY ini sebagai orang yang memang di dunia yang memang momentumnya ini luar biasa pas gitu. Iya, jadi kita kan tim melihat kondisi pandemik ini ya kan, apalagi kita lihat berita-berita sekolah-sekolah juga mesti sekolah dari rumah gitu kan ya. Terus tingkat PHK juga tinggi waktu itu kan ya, sehingga anak-anaknya mungkin ada yang nggak bisa lanjut sekolah. Nah, terus kita juga punya semangat gitu kan, fostering and empowering gitu kan dari BINUS. Nah, kita melihat berbagai kondisi ini, lalu kita coba menggagas sebuah teknologi ya untuk mengakomodir segala hal itu tuh. Nah, akhirnya taman belajar gitu kan. Jadi dari taman belajar ini kita melihat gitu kan ya, bagaimana posisi kita gitu kan sebagai institusi pendidikan bisa mendeliver value ya melalui rambu-rambu pendidikan itu sendiri. Ya, nah taman belajar ini kita mendeliver course untuk anak sekolah, Pak Aris. Oke. Anak sekolah. Tahan dulu. Ini mau masuk langsung ke taman belajar nih. Iya. Ya. Waduh. tapi saya nangkap ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, bahwa ini ada satu momentum. Satu momentum dan momentum terutama untuk orang-orang yang punya latar belakang teknologi gitu ya, dan memang pandemi ini juga mendorong ke arah sana. Betul. Dan opportunity itu besar sekali, dan juga justru juga banyak pemikiran-pemikiran, ide-ide baru gitu ya, yang bagaimana kita bisa memberikan kontribusi ya terutama untuk negara kita sendiri ya, bangsa Indonesia itu, negara Indonesia itu sendiri sih gitu ya kalau saya lihat gitu ya. Nah, akhirnya mencoba kan pasti beberapa hal atau bidang-bidang gitu ya. Salah satunya memang Pak Budi sekarang ini geluti adalah di dunia pendidikan gitu ya. Nah kan pasti banyak tuh kan yang tadi kan kuliah atau sekolah nggak bisa tatap muka segala macam gitu ya. Orang belajar menjadi susah ya, memang ini menjadi salah satu tantangan ya dari awal kita pandemi dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana Pak Budi yang pada akhirnya tadi udah sempat ya mencoba untuk memberikan kontribusi melalui satu ide yang disebut dengan taman belajar gitu ya. Iya. Tadi udah sempat cerita ya, sedikit gitu ya. Nah, saya mau menggali lagi nih. Iya nih, Pak Budi ini adalah menjadi salah satu periset yang masuk ke dalam program BINUS Riset untuk Nusantara, yang harapannya bisa memberikan dampak buat masyarakat itu sendiri ya. Salah satunya adalah riset untuk pengembangan yang disebut dengan taman belajar. Nah, ini menarik nih. Taman belajar. Taman kalau kita lihat atau kita persepsikan kan adalah tempat orang bermain, berkumpul gitu ya. Happy ya. Happy gitu. Terus digabungkan sama belajar gitu ya. Belajar kan terkesan kaku, terkesan serius segala macam gitu ya. Nah, ini bagaimana nih filosofi taman belajar ini gitu ya? Apakah banyak orang yang belajar di taman, atau ada hal yang memang dibuat yang pada akhirnya itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap pembelajaran gitu ya. Nah, ini yang mana nih supaya kita kebayang yang dimaksud dengan taman belajar seperti apa? Iya.
Dari segi nama sebenarnya terinspirasi dari zamannya Socrates atau Plato ya. Mereka kan punya namanya Taman Akademia. Jadi taman, ya benar-benar taman ya, ada pohon, tapi ada ya mungkin batu-batu buat duduk gitu kan, ada rumput-rumput buat duduk. Dipakai oleh kawan-kawannya ya Socrates atau Plato gitu ya. Ketika waktu santai dipakai untuk belajar. Jadi sebenarnya belajar itu adalah leisure gitu, waktu santai. Ya, makanya berkembang leisure menjadi lecture gitu kan ya. Jadi sebenarnya belajar itu santai, gitu. Nggak boleh serius. Gitu ya? Jadi karena dari zaman Socratesnya sendiri belajar itu waktu santai. Kan makanya namanya leisure gitu ya, lecture. Nah di taman itu ya semua orang bisa belajar apapun, ya kan belajar dari buku atau belajar dari alam sekalipun. Terus di sana ada pasti proses diskusi ya, karena berkembangnya keilmuan itu dulu ya dimulai dari diskusi. Jadi diskusi satu filsuf dengan filsuf lain kan saling berdebat, ya menghasilkan keilmuan baru, setuju yang menjadi sebuah teori baru gitu kan ya. Nah kita melihat bagaimana taman yang fisikal itu ya kan bisa kita virtualkan. Kan? Ini sebuah platform di mana sebenarnya anak-anak sekolah kan seneng lah sama taman ya. Kalau Paris mungkin udah nggak seneng taman. Beda mainannya. Ya. Apa temen? Bener. Kalau anak kecil kan dibawa tapi kan ada tamannya juga kan? Oh iya dong. Tamannya buat anak-anak ya. Parisnya tetap ya. Iya. Nah, ya di taman belajar ini ya di platform ini anak-anak SMA, SMP, SMA itu SD bisa belajar dengan fun gitu kan. Semua materi kita berikan belajar sesuai dengan waktu senggang. Seperti maknanya pas di awal. Kalau ada waktu senggang kita ke taman akademianya di Plato baca buku, ada teman yang berdebat gitu kan, diskusi. Nah, di sini taman belajar ini ya kalau habis pulang sekolah ya kan ada waktu ya dia bisa akses buat siapin tugas, ujian ya kan. Nah, di taman belajar ini harapannya ya feel itu dapat. Ya nanti kita juga akan kedepannya ya pasti akan ada juga membuat itu menjadi lebih taman lagi gitu kan ya, dengan beberapa fitur supaya terasa menarik. Gitu. Wah, jadi saya ngebayanginnya ini ada sebuah platform belajar gitu ya yang disebut dengan Taman Belajar, di mana itu saya belum kebayang itu akan seperti benar-benar bahwa akan masuk ke dalam kayak semacam sebuah taman tadi disampaikan, atau memang ya seperti halnya mungkin nggak tahu sekarang juga banyak ya online pembelajaran online melalui pendekatan platform gitu ya. Nah ini apa yang membedakan taman belajar dengan yang lainnya ya? Kalau saya kebayangnya tadi kan Dr. Budi ini itu menggambarkan sebuah orang yang punya waktu senggang ke taman untuk membaca sesuatu, lalu juga ingin mendapatkan informasi tentang apa yang ingin dia cari gitu ya. Nah, itu konsep itunya sih kebayang gitu ya. Nah, di dalam mereka itu apakah memang seperti halnya pembelajaran online platform seperti pada umumnya, atau ada yang menjadi pembeda sih gitu? Iya. Kalau platform jadi kita bilang kalau taman belajar ini kan LMS ya, LMS yang menyediakan Learning Management System. Betul, ya. Menyediakan massive open online course kalau kita bilang MOOC lah ya, MOOC atau MOOC. Nah sebenarnya platform ini di dunia juga udah ada ya, yang menyediakan MOOC untuk anak sekolah. Nah, kalau di Indonesia juga cukup banyak Pak Aris. Tapi memang mostly mereka itu berbayar, berbayar komersil. Nah, terus lebih sifatnya itu ya seperti pembelajaran biasa, itu kan siswa masuk, nanti mengakses konten, tugas dan lain-lain. Nah, taman belajar ini sekaligus menggandeng program CSR yang BINUS ya. Jadi memang konten-konten yang nanti dibikin itu akan dideliver secara gratis. Jadi gratis? Gratis. Waduh, luar biasa nih. Kayak gitu. Iya. Nah, tapi bukan tapi sih. Itu targetnya si taman belajar itu memang khusus untuk anak-anak mulai dari umur berapa nih? TK, SD, SMP, SMA? Saat ini sih kita targetin SD sampai SMA ya. Tapi ke depan kita lagi pengen masuk ke PAUD.
Oh, oke. Gitu. Jadi anak-anak Oh ya? yang lucu-lucu itu tuh kan masuk taman belajar ngeliatin apa animasi-animasi gitu kan, belajar Oh. apa nulis, Iya, iya. kan ABC 1 2 3 dan terusnya. Oh, saya melihat mungkin ini pembedanya ya. Iya. Apa mungkin taman belajar kan isinya juga anak-anak gitu ya, Iya. mau dari anak apa namanya PAUD sampai dengan SMA. SMA gitu ya, dengan keriuhannya anak-anak gitu ya. Iya. Belajar something yang mungkin mereka bisa dilihat secara kasat mata seperti apa gitu ya. Betul. Nah, di taman belajar mereka juga merasakan bagaimana belajar melalui pendekatan apa namanya LMS-nya itu sendiri sih gitu ya. Betul. Nah, eh, taman belajar ini apakah sudah bisa dirasakan atau bagaimana sih sebenarnya respon apa namanya apakah pernah dicoba atau mungkin pernah menanyakan ke orang yang mencoba taman belajar itu sendiri? Iya. Jadi sih baru akhir tahun lalu ya. Akhir tahun lalu baru jadi kita apa namanya desain lah ya, mendesain supaya menarik. Memang masih ada beberapa keterbatasan yang harus terus dikembangkan kan ya. Dan konten itu kita akhir tahun lalu baru kita naikin. Jadi total baru 100 konten ya. 100 konten. Kalau target kita tuh sebenarnya dari SD sampai SMA tuh semua mata pelajarannya tuh masuk. Ya, full package. Oh ya? Ya. Total berapa tuh kira-kira targetnya? Itu bisa sampai ribuan. Ribuan ya? Iya. Wah, luar biasa. Ya, kalau SMA aja ada IPA, IPS, bahasa kan. Iya. IPA aja mata pelajarannya banyak kan. Iya. Gitu kan, satu mata pelajaran kan udah banyak konten-kontennya. Iya. Bisa sampai ribuan. Nah, itu kita dedikasikan semua untuk Nusantara tuh. Wow, berarti memang ini program yang memang diperuntukkan untuk masyarakat, terutama anak sekolah gitu ya. Dan ini bisa diberikan secara free. Free, gitu komitmennya ya. free ya. Komitmennya free supaya teman-teman ini ya kalau kita ke taman kan yang benar-benar taman kan nggak bayar ya. Betul. Iya kan? Ya kan? Dengan konsep taman ini harusnya tadi kan belajar apapun secara fun, bahkan bisa juga apa namanya ya menjadi satu experience gitu baru bagaimana belajar fun itu kaitannya dengan penggunaan teknologi gitu ya di kondisi sekarang juga, lalu juga free yang paling penting. Betul. Iya. Apalagi pandemik sekarang kan ya. Iya, pandemik sekarang. Karena kan di tempat lain belajar tempat lain kan itu udah berbayar gitu ya. Berbayar. Walaupun diskon besar-besaran gitu ya. Tapi tetap ada bayarannya gitu. Karena kalau belajar ini walaupun main-main gitu kan, kalau dulu kan main waktu senggang ya. Tapi nggak orang mungkin berarti nggak happy gitu yo. Iya. Masa orang waktu senggang belajar. Paris berapa kali ke bener. Oke. Ya kan? Berapa ya gitu ya. Ya kan? Nah, makanya kita dosen sendiri kan kalau waktu senggang biasanya mungkin lebih enak nonton gitu kan. Iya, ya. Kalau nggak tidur makan. Kalau Pak Budi ngapain waktu senggang tadi? Main game? Kan, buka laptop. Oh, buka laptop, bikin sesuatu gitu ya. Enggak nonton. Oh, nonton juga ya, tetap ya. Abis ya, masih muda sudah doktor, ini saya iri sekali gitu. Baris aja dong. Baris kan dari ini kan. Waduh, doain aja ya. Doain. Jualan mulu soalnya gitu. Oh gitu. Oke. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu hal yang memang saat ini terutama ya di Indonesia gitu ya, banyak anak-anak juga yang sepertinya tadi ya keterbatasan untuk belajar, akses belajar gitu ya. Bahkan juga ya tadi ya belum banyak orang-orang yang juga terutama untuk di apa namanya anak-anak ya anak-anak PAUD sampai dengan SMA ini gitu sendiri gitu ya. Kalau kita lihat di sini secara di pandemi pun juga ya banyak yang kaget gitu ya dengan pembelajaran online itu sendiri gitu ya. Ya kita pikir mungkin karena tidak siap gitu ya. Dan kebiasaan juga, lalu juga bagaimana kita belajar selalu tatap muka dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ya harapannya dengan kondisi sekarang ini orang udah mulai terbiasa belajar, terutama anak PAUD dan juga apa namanya anak SMA juga gitu ya. Artinya ada kebiasaan baru yang ketika belajar itu nggak harus juga tatap muka gitu ya. Nah, apakah ini taman belajar ada momentum bagaimana sebenarnya bahwa masyarakat Indonesia ini untuk belajar online lagi udah tidak kaku, udah kikuk gitu istilahnya gitu ya. Justru menjadi salah satu hal
kebiasaan baru untuk belajar online ini menjadi tidak masalah sih gitu ya. Betul. Walaupun sebenarnya sekarang sekolah udah mulai balik setengah onsite, setengah online gitu ya. setengah onsite gitu ya. Ya. Nah, hadirnya taman belajar ini juga memang apakah kebiasaan yang sudah terjadi dan sudah ada gitu ya, itu akan menjadi satu momentum buat taman belajar. Jadi ketika dia sekolah tatap muka gitu ya, pulangnya main di tamannya taman belajar Taman gitu belajar. ya. Gimana melihat hal Iya. itu? Kalau kita lihat tren sekarang, PAUD pun atau ini ya, atau apa namanya, preschool ya, orang bilang preschool tuh udah mulai online juga pakai Zoom ya. Karena anak saya juga 4 tahun masih PAUD kan, nge-Zoom gitu kan, udah bisa mute, unmute itu udah bisa tuh. Terus virtual background masa udah bisa gitu kan. Nggak tahu siapa yang ngajarin juga, apa gurunya gitu kan. Nah, itu memang menjadi tren ini ya, tren baru saat ini ya. Tapi memang ada plus minusnya lah ya. Kalau online kan cuma ngeliat temennya dari situ ya kan. Nah, taman belajar ini pasti akan jadi momen, ya kan? Momen pendamping, apalagi kalau sekolah-sekolah yang memang belum ada teknologi ini. Ya, kalau di perkotaan mungkin mostly ready ya, Haris ya. Mereka tiba-tiba pandemik langsung beli teknologi A gitu kan ya. Tapi kalau yang di luar kota ini kan sulit ya. Ya kan sekolahnya belum tentu siap. Terus kalau siap pun anak siswanya mau nyari gadget di mana gitu kan. Terus dapat gadget pun internetnya gimana gitu kan. Nah, itu menjadi tantangan tuh. Nah, taman belajar ini hadir ya buat pendamping ya, maksudnya kalau misalkan sekolah memang sistemnya belum siap, bisa pakai taman belajar juga kan, siswa-siswanya untuk belajar gitu kan ya. Karena platformnya juga ada, materinya udah ada, jadi sebagai pendamping. Tapi kalau sekolah sudah punya sistem, ya ini pengayaan aja. Bukan pengganti ya? Kita mungkin kalau sekarang ini kan pengganti ya kebanyakan ya, platform-platform yang mendamping ini ya. Mengganti yang tadinya offline, diganti untuk pembelajaran yang sama diganti secara online. Betul. Gitu ya. Tapi kalau taman belajar ini tidak ngambil di posisi itu ya. Menjadi pendamping. Bahkan apa yang tidak ada itu di taman belajar ada gitu ya. Ya kan misalnya belajar sesuatu gitu kan ya. Ya kalau di sekolah kurikulum pada umumnya memang itu ada dan wajib gitu ya diberikan. Bahkan pendalamannya biasanya untuk memantapkan yang tadi di sekolah biasa ada tambahan kursus-kursus gitu kan untuk menetapkan. Tapi konsep dari taman belajar itu adalah bagaimana justru yang memang sudah dia pelajari dia juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, pembelajaran yang lebih gitu ya. Makanya seolah-olah setelah dia pulang sekolah dia bermain di taman gitu ya. Nah, taman belajar yang bisa mengisi hari-harinya dia gitu. Wah, ini luar biasa. Kita juga menggandeng ini Pak Aris, menggandeng tim yang di student club ya kan untuk bikin course hobi ya kan, berenang, belajar Mandarin dan lain-lain. Sama jurusan untuk membuat course prakuliah. Jadi anak-anak SMA itu, saya ini pengen kuliah manajemen gitu kan ya. Kayak gimana sih rasanya gitu kan. Nah, dia bisa ngakses tuh prakuliah manajemen. Oh, kayak gini nih menarik nih gitu kan. Ya ada semangat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi memang didorong untuk mencari hal-hal baru ya, atau sesuatu baru yang dia bisa mengeksplor dirinya dia sendiri di situ gitu ya. Dengan adanya taman belajar ya. Ya kan kadang-kadang kalau kita di sekolah nggak diajarin apa gitu kan, kita nyarinya di luar kan. Gitu ya. Ya konsep taman belajar kalau saya tangkap sih kurang lebih akan seperti itu gitu ya. Jadi yang kurikulum ada, yang di luar kurikulum pun kita siapin. Oke. Wah, menarik nih saya pikir ya, karena sebuah konsep baru yang kita lihat bahwa bukan menjadi pengganti gitu ya. Betul, pendamping. Atau pendamping yang pada akhirnya dan dia pun juga bisa mengekspor yang lain gitu ya. Betul. Yang sekiranya yang nggak hanya sekedar mata pelajaran yang dia dapatkan di sekolah gitu, justru di luar itu kan gitu ya. Betul. Sama tadi kan konsep basically kembali lagi ke konsep dasar bahwa ya ke taman mencari sesuatu yang memang dia pengen explore. Betul. Ya disitulah gitu ya bermain, bahkan juga ya bertemu dengan teman-teman dan lain sebagainya gitu ya. Ada diskusi dan lain-lain gitu. Oke. Wah, kita juga nanti siapin trial class juga Pak Haris. Oh iya. Iya, jadi pengen ketemu calon dosennya nih kan. Pak Haris muncul calon gurunya ya. gitu ya misalnya kan? gitu ya. Waduh, boleh. Wah, oke. Menarik sih, menarik. Makanya saya juga
kemarin saya minta tim juga, ini explore nih taman belajar nih bedanya apa nih dengan yang kursus biasanya gitu kan. Pakai dong, harus pakai. Harus pakai ya gitu ya. Iya. Nah, saya sih melihat bahwa pengembangan taman belajar ini akan luar biasa gitu ya. Terus saya coba ingin mengaitkan dengan fenomena yang ada nih Pak Budi. Gitu. Nah, apakah kalau bicara tentang dunia 3D, dunia ya mungkin orang banyak sekarang nyebutnya dunia metaverse gitu ya. Nah, di bahasa dunia baru ya. Iya, bahasa baru ya. Nah, dari perspektif atau kacamata Pak Budi untuk pengembangan taman belajar sendiri, bisakah akan ke sana? Jadi seolah masuk ke sebuah taman gitu ya, benar-benar taman. Nah, di situ orang belajar, tapi nanti dia bisa melakukan sesuatu dengan pendekatan itu ya. Ya, sebenarnya pertanyaan saya adalah ini mau dibawa kemana lagi taman belajar gitu ke depan gitu. Kita memang ada roadmap Paris, ada roadmap sampai 2025 gitu kan ya. Taman belajar ini akan ada penambahan dari segi ekosistemnya ya. Akan ada apa aja gitu kan, terus menggabungkan VR, AR dan kawan-kawan juga. Oh ya? Wah. Ya, jadi supaya kerasa feel anak-anak gitu kan. Iya. Experience belajarnya itu kan. Seneng gitu kan ya. Kalau seneng kan dia pasti mau gitu kan. Kalau sekarang kan cuma di layar gitu kan, chat aja. Oh, ternyata ada pengembangan ke sana. Wow. Kalau yang di layar itu kan memang core-nya ya, dasarnya gitu kan ya. Nah, tapi kan ekosistemnya nanti dia ada virtual lab-nya, ya kan, ada virtual tamannya, terus ada badge-nya gitu. Wih, ini saya ini badge 1 gitu kan, ada gold gitu kan, premium, silver gitu kan. Itu yang bikin happy itu kita lagi siapkan sampai dengan 2025. Oh iya. Jadi lebih ke tamannya nanti. Oh oke. Ya saya kebayangnya ada beberapa games juga kan yang yang bicara tentang, sekarang kan game-gamesnya bicara tentang menggambarkan kehidupan nyata gitu. Betul. Ya, kayak Roblox, terus juga ada keponakan saya juga main Sakura gitu. Jadi kehidupan nyata ke dalam dunia 3D terjadi kegiatan kesehari-harian. Nah, ini belajar pun ya saya pikir dengan konsep tadi dasar bahwa dia harus ke taman. Saya ngebayangin ketika dia masuk ke dalam aplikasi taman belajar itu, seolah dia masuk ke dalam sebuah taman gitu kan. Setelah pulang dari sekolah gitu kan, ya udah dia pengen main ke taman gitu kan. Taman dia masuk ke dalam sebuah lingkungan taman belajar gitu ya, yang dimanapun dia bisa belajar. Ketika dia mau masuk ke situ, mau belajar pakai VR gitu kan. Mau belajar bagaimana bumi itu bulat gitu kan misalnya, kan dia belajar dari situ gitu. Kenapa bumi itu bulat gitu ya? Kenapa gitu kan misalnya. Jadi justru experience belajarnya itu bisa dapat di situ ya. Betul, experience dan insentif nanti. Kita gandeng Pak Juli juga nih. Oh gitu ya. Kan? Oh. Nah, ini kalau ada udah mencapai satu tatanan gitu kan, kalau pelajarnya ada insentif yang diberikan nih. Kalau kita udah ngomong sama Pak Juli berarti tahu lah insentifnya. Insentifnya apa ya? Oke. Nah, mau sampai kapan nih Pak Budi ya, setelah Pak Budi dan tim juga mengembangkan taman belajar gitu ya? Apakah punya mimpi lain gitu ya? Dunia teknologi ini kan juga nggak serta-merta dengan apa yang dilakukan sama Pak Budi. Nah, kembali nih ke Pak Budi sebagai salah satu tokoh ya yang bisa berpengaruh di bisnisnya itu sendiri gitu ya. Karena saya selalu bertemu dengan orang-orang yang punya pemikiran yang luar biasa, punya ide yang luar biasa gitu. Kayak Pak Haris juga ya. Buat Pak Budi sendiri, apa nih ke depan yang ingin dilakukan? Iya, kalau unit saya dan saya sendiri memang tugasnya itu menjaga jodoh orang, Pak Haris. Maksudnya? Iya, jadi kita udah bikin satu, gitu kan ya, satu, kita cari nih kira-kira siapa sih yang berjodoh dengan ini, dia ngelanjutin, kita bikin lagi yang baru. Kayak dulu kan kita full di Grade Nusa gitu kan ya. Grade Nusa itu kan dulu juga dari direktorat gitu kan ya. Kita udah mau jadi, udah mau kita launch, kita carikan jodohnya nih di Binus Grade gitu kan, kasih. Nah, sama dengan taman belajar ini kita akan kasih ke jodohnya di TFI. Ya, di tempatnya Bu Andini ya kan, kita lagi proses untuk melanjutkan operasionalnya taman belajar ini, bagaimana nanti Bu Andini dengan kekuatan komunitasnya, ya dibantu Pak Judi dengan komunitas sekolah-sekolahnya gitu kan, bisa masuk taman belajar ini bisa
terdistribusi dengan baik gitu kan. Nah, tentu di tempat saya pasti akan mencari produk-produk baru lagi yang untuk dikembangkan buat fostering and Kira-kira empowerment. apa Pak Budi kalau menerawang sedikit kebayang bahwa wah ini akan luar biasa nih gitu ya. Iya. Pak Aris mungkin pernah nonton ini ya, Pak Harry Potter gitu kan ya. Iya, Kalau iya. Harry Potter kan kita lihat Ya. korannya itu kan bisa bergerak gitu kan ya. Sambil nonton sambil baca terus korannya gerak-gerak gitu kan ya. Nah, kebayang nggak kalau buku teks itu seperti itu tuh. Oh gitu ya. Jadi kalau mahasiswa buka gitu kan ya, videonya itu bisa gerak gitu kan, gambarnya gerak bisa diputar 3D-nya dan lain-lain ya kan, sehingga mengembangkan Mungkin minat itu ya. pelajar gitu ya. Mungkin itu. Ke depan mungkin secara Kita sedang siapkan itu. oh ya? Iya. Wow Ya, gitu. tapi memang strategi itu masih di ini ya. Iya ya. Digariskan di pimpinan. Boleh lah bermimpi dulu ya. Iya. Karena mimpi kan nggak bayar ya. Belum. Kita pernah testing sekali sih, Oh, gitu. memang ada beberapa tantangan, tapi udah ketemu lah titik terangnya itu dan itu possible untuk dilakukan. Waduh, ini apa sih sebenarnya Pak Budi punya tujuan hidup nih, ingin menciptakan sesuatu yang bisa memberikan dampak buat orang banyak, atau hanya sekedar tadi ya main-main aja bikin lempar gitu ya? Apa yang mendasari filosofi? Kalau saya lihat nih semangatnya Pak Budi ini luar biasa ya gitu. Saya singgung lagi, muda tapi udah doktor gitu ya. Kayak Pak Haris ya. Gitu ya. Kurang doktornya doang. Kurang dokternya gitu ya. Gimana nih, apa sih filosofi yang dibangun sama Pak Budi untuk Pak Budi sendiri sampai sekarang ini? Kalau saya sebenarnya senang dengan dunia pendidikan, Pak Haris. Ya memang senang dengan pendidikan. Ya saya S1, S2, S3 kan lanjut gitu ya. Kalau izin sama orang tua mau S3 nih gitu kan ya. Waktu itu kan ya masih inilah ya, kalau masih umur segitu kan pasti apa izin sama orang tua kan ya. Kalau orang tua saya juga nggak kaget ya. Kalau kamu senang pendidikannya biasa aja gitu. Karena kalau orang tua zaman dulu Pak Aris kan anak-anak kecil yang mulai belajar jalan gitu kan ya. Mulai jalan kan kayak mainan yang di mobil yang apa kucing yang kepalanya gini-gini ya. Iya, Itu kan di meja tuh disiapin tuh mainan, uang, makanan, buku gitu kan ya. Nah, saya tuh waktu belajar ngerangkak tuh kata emak saya tuh ngambilnya buku. Oh. Ini bukan ngambil uang, bukan ngambil itu katanya itu kepercayaan dulu. Oh, iya. Jadi pas emak saya bilang ada firasat. Buku tapi ada uang ya enggak ya? Oh enggak. Nah, Ya? tapi kalau sekarang senangnya buku juga. Buku tabungan. Bisa aja, lucu juga. Kalau Pak Aris senangnya buku beda nih. Saya pikir dokter tadi serius loh, ternyata lucu juga. Gitu. Nah, jadi memang senang dengan pendidikan ya. Terus kita lihat bahwa pendidikan sebenarnya kunci ya. Kunci memperbaiki komunitas, negara gitu kan ya. Kalau pendidikan terpenuhi ya pasti memang nggak menjamin moral baik ya. Tapi itu sebagai salah satu kunci lah ya, fondasi bahwa bisa ada perkembangan dan pembaikan dari suatu kondisi kan. Nah, saya senang itu kalau pendidikan. Ngajar senang, tapi kalau meneliti belum tentu ya. Pak Aris emang senang meneliti? Ya meneliti yang lain, yang lain ya. Bukan bikin jurnal ya. Bukan bikin jurnal ya. Ya itu sih, saya melihat ada semangat tadi ya, karena nggak semua orang kan juga bisa gitu ya untuk mau belajar gitu. Betul. Ya, karena memang tidak ada panggilan dirinya. Dan ya, saya melihat aura airnya Pak Budi ini pembelajar sejati nih sepertinya gitu ya. Kalau orang bilang gini Pak Aris, kalau kita nggak tahan dengan sakitnya belajar, harus tahan dengan sakitnya jadi orang bodoh. Gitu kan ya. Sakitnya jadi orang bodoh. Pilih sakit belajar atau sakit jadi orang bodoh, itu pilih aja gitu. Kalau kata orang kan ya. Kalau saya punya filosofinya adalah mau keras terhadap diri sendiri atau dikerasin orang lain. Wah. Dikerasin orang lain siapa nih? Istri? Enggak. Kalau dikerasin orang kan lebih sakit hati kan, karena kita dihina, dicaci dan dimaki kan gitu. Iya. Tapi kalau keras sama sendiri kita menjaga itu supaya kita berhasil gitu kan. Betul. Kayaknya sama nih. Apa saya jodoh cocok untuk jadi dokter ya? Ya, harus apa ini? Harus ya. Jadi semangat nih untuk belajar gitu ya. Kalau saya senang gini Pak Aris. Pekerjaan seberat-beratnya pekerjaan tuh ya akan terasa ringan tuh kalau nggak dikerjakan. Kalau gimana? Seberat-beratnya pekerjaan akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan. Tetapi lagi. Artinya kalau dikasih kerjaan sama pimpinan, pekerjaan sampai selesai. Kan kalau udah selesai nggak ada kerjaan lagi kan? Dapat kerjaan baru, ya selesai lagi. Nggak ada habis-habisnya. Ya iya. Saya juga 20 tahun di bisnis nggak ada habis-habisnya. Saya pikir habis kerjaannya, ternyata enggak. Tapi kan kerjanya selesai tuh kan. Selesai kan
ringan kan, dapat kerjaan baru. Iya. Terakhir Pak Budi dari yang ngobrol kita ini gitu ya, bicara tentang empowering ya. Iya. Karena ya terutama Indonesia ini sendiri juga butuh orang-orang yang mau punya jiwa empowering sesama gitu ya, empowering masyarakat gitu ya, supaya bisa bisa ya negara ini maju karena memang ada individu-individunya juga peduli sama orang dan peduli lagi gitu ya. Kalau tadi saya lihat bahwa semangat Pak Budi ini terlihat sekali ya, bagaimana mau ingin masuk ke dalam sebuah semangat empowering. Taman belajar itu kan bukan sesuatu yang mungkin mudah dan juga orang mau gitu ya membuatnya kalau tidak ada semangat empowering itu sendiri. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu penerjemahan empoweringnya Pak Budi gitu ya, bahwa yuk kita buat apa sih yang kita lakukan kalau memang tidak memberikan dampak buat masyarakat gitu ya. Gimana Pak Budi melihat hal itu? Iya, saya rasa pasti semua BINUSian juga pasti bergerak ke sana ya, mengarah ke fostering and empowering kan ya. Jadi bagaimana taman belajar ini bisa terdeliver gitu. Kalau WhatsApp kan pasti kita pengennya deliver gitu kan, deliver ke sasaran yaitu masyarakat, siswa sekolah gitu kan. Nah, kita berkolaborasi ya dengan TFI, dengan marketing gitu kan, bagaimana distribusinya, promosi ataupun publikasinya ini bisa sampai ke mereka. Karena TFI dengan marketing yang punya channel-channelnya menuju komunitas sosial gitu kan ya, dengan marketing ya komunitas sekolah-sekolahnya gitu kan. Dari sana harusnya bisa lebih meluas lagi kan, karena pasti banyak juga orang-orang yang memang mungkin putus sekolah ya kan, atau sekolahnya mungkin dengan konten yang standar ya kan, kita berikan konten yang dengan kualitas yang lebih baik lah gitu ya. Nah, mungkin di beberapa wilayah kan akses terhadap mata pelajaran itu kan nggak selalu baik gitu kan. Nah, kita memberikan itu supaya merata gitu. Ya, tapi memang harus keluar kuota internet ya kan. Ya, di zaman sekarang itu kebutuhan pokok ya, setelah nasi gitu kan, pakaian, rumah, internet itu. Bahkan pengennya internet dulu ya, makan mah gampang gitu. Iya, sebelum makannya difoto dulu kan, masukin ke Facebook gitu kan. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada internet nggak makan kali ya. Nggak makan, foto-foto dulu. Baik, Pak Budi, thank you banget. Saya happy ketemu dengan Pak Budi ya. Biasa kita kalau ketemu ya YB gitu kan. Jadi B ini saya banyak belajar lah dengan Anda gitu ya. Masih muda, lalu juga karir bagus, masih muda, gitu pinter, kan. Keluarga juga harmonis gitu kan, anak lucu gitu. Kurang apa lagi nih dari sosok? Istri baru satu. Baru satu. Ya, Paris juga fresh ya, udah lama gak ketemu Pak Juri itu. Gitu fresh ya? banget ya. Enggak lah. Kita justru bagaimana kita bisa menjadi individu-individu yang punya satu inisiatif. Ya, kita hidup tuh ngasih apa gitu lah ya. Ngasih apa buat diri, keluarga, bangsa ya kan. Ya, kita punya mimpi ya, lewat BINUS ini kita bisa. Wah, kalau saya perempuan jatuh cinta nih dengan Pak Budi ini. Makanya Pak Aris tuh demen buku juga, buku nikah tapi kan. Oke, thank you banget sekali lagi. Sukses selalu, sehat-sehat. Sehat selalu semua. Ya apa yang diimpikan tadi mudah-mudahan terwujud, punya semangat yang baru. Ya, yang pasti kita semua butuh Pak Budi, masyarakat ini ditunggu dengan ide dan keilmuannya supaya keilmuan itu juga bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Thank you sekali lagi. Terima kasih Pak Aris. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.